Selamat datang di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. CD ke-7, kekuatan fokus dalam mendapatkan apa yang kita inginkan. Selamat, Anda sudah sampai CD ke-7, 1 minggu, luar biasa dahsyat. Anda benar-benar hebat, Anda sudah mendengarkan 7 CD berturut-turut. Anda adalah man of action, lakukan terus sampai CD yang terakhir. Lakukan tugas-tugasnya, hidup Anda pasti berubah menjadi lebih baik. Dengan asumsi tugas-tugas CD ke-6 sudah Anda lakukan, sekarang saya lanjutkan CD ke-7. CD ke-7, kekuatan fokus ini merupakan bagian dari menjadi tuan dari emosi kita. Kalau Anda masih ingat kemarin, kalau kita kepengen menjadi tuan di atas emosi kita, menjadi master dalam mengelola emosi kita, satu yaitu dengan cara master dari gerakan, dengan merubah gerak, kita merubah emosi. Kemudian yang kedua, kita merubah fokus, berarti kita juga merubah emosi. Yang ketiga, kita merubah kata-kata dan keyakinan kita merubah emosi kita. Fokus. Apa sih fokus? Fokus adalah film atau bayangan yang kita putar terus-menerus di dalam pikiran kita. Saya mau tanya, Anda pernah punya pacar? Belum, mungkin akan punya pacar. Sekarang kalau Anda pernah pacaran, saya tanya, pernah nggak Anda ngalami pada waktu Anda lagi pacaran, entah waktu Anda sekolah atau kuliah, atau pada waktu sudah bekerja, atau dalam kondisi tidak bekerja, dan pada waktu Anda sedang pulang, Anda capek sekali, dan kemudian Anda males sekali, mau ngapain aja males. Dan kemudian disuruh makan, ya nanti. Disuruh mandi, ya nanti. Ternyata pada waktu dalam kondisi males gini, mendadak Anda terima telepon. Telulut. Anda angkat. Ya halo, siapa ya? Wih, ternyata pacar kita. Oh ya halo, mendadak kita jadi semangat. Ya halo, terus gimana? Nonton yuk. Oh, sekarang? Malam hari ini juga? Oke. Tunggu ya, langsung iha, langsung Anda mandi dengan kecepatan roket, dan kemudian Anda dengan segar, dan Anda langsung berangkat nonton. Apa yang jadi? Apakah pertama kali Anda capek sungguhan? Yes, tapi kenapa kok mendadak capeknya hilang? Kok bisa? Bisa, karena fokusnya berubah. Dengan fokus yang berubah, mendadak emosi kita juga berubah. Fokus ini, sekali lagi, kalau Anda fokus pada hal yang nikmat, yang sangat bermanfaat bagi Anda akan jadi semangat. Anda fokus kepada penderitaan Anda, fokus kepada kesulitan-kesulitan Anda jadi loyo dan Anda jadi tidak semangat. Dari mana datangnya fokus ini? Kenapa kok kita fokus kepada hal tertentu? Misalnya kepada yang semangat, kepada yang negatif, atau kepada yang positif, atau kepada pun yang apapun. Dari mana fokus ini? Fokus ini datangnya satu dari pola lama kita. Atau kata-kata saya adalah sukses blueprint kita. Kejadian-kejadian masa lalu, seperti yang kita beri arti apa terjadi masa lalu, kemudian menimbulkan emosi tertentu, menendang atau menekan tombol tindakan-tindakan tertentu, sehingga fokus kita mengarah ke hal tertentu. Yang kedua, dari mana datangnya fokus ini? Dari pola perintah kita kepada otak kita. Yang ketiga adalah fokus kita ada karena pola pertanyaan yang kita berikan kepada otak kita. Yang keempat, fokus kita ada yaitu karena cara kita memainkan
film yang ada di otak kita. Mari kita bahas satu persatu. Pola lama kita, atau sukses blueprint kita, atau blueprint kegagalan Anda, bukan blueprint kesuksesan. Contohnya begini, ketika orang sudah pernah ditipu orang, begitu dia melakukan deal berikutnya, dia mempunyai pola yang berbeda dengan orang yang tidak pernah ditipu orang. Ketika dia ditipu, apalagi ditipu besar-besaran dan sangat painful, sangat sakit, karena otak didesain untuk mencari nikmat, menghindari sengsara. Begitu sengsara dia menghindari, begitu ada orang mencoba meyakinkan dia dengan deal-deal tertentu, dia otaknya berpikiran yang negatif. Ini mau curang di mana? Ini mau negatif di mana? Langsung dia fokus mencari ke suatu hal yang negatif. Ketika orangnya tersenyum pun, tersenyumnya ini tersenyum licik. Nah, karena di hatinya polanya adalah terbekas. Pola bahwa dia ditipu, akibatnya dia akan mencari apapun dianggap negatif. Bahkan ketika orangnya memberikan bunga mawar, mau nyantet ya. Otaknya negatif, selalu akan dicari yang negatif. Supaya saya ketusuk durinya ya. Mau nyuap ya, mau nyogok ya. Ketika dia mencari yang negatif, ya selalu akan ketemu hal-hal yang negatif. Ini adalah pola lama kita. Misalnya, ketika orang sangat terbiasa dengan pola seseorang, orang ini adalah baik sekali terhadap kita. Dan kita terbiasa dengan pola orang tersebut, dan kita yakin bahwa orang ini adalah sangat baik dengan kita. Setiap dia memberi suatu hal, pasti ada maksud baiknya. Selalu ada maksud baiknya, dan selalu terbukti bahwa orang ini memberi apapun kepada kita bermanfaat dan baik adanya. Satu hari, orang ini datang membawa tai. Mendadak kita bisa berpikiran, kok ngasih tai ya? Ah iya ya, terima kasih ya. Kamu kok tahu saya lagi pas perlu pupuk? Karena Pola ini terbentuk dari pola yang kita alami dan keyakinan kita terhadap orang tadi, pola orang tadi kepada kita. Mendadak kita fokus kepada hal yang berbeda. Dikasih tai pun kita bisa ngomong positif, bisa kita temukan hal-hal yang positif. Hati-hati terhadap pola lama Anda. Sekali lagi, pola positif atau negatif, semuanya bermanfaat. Tergantung pola ini membuat Anda mencapai tujuan atau tidak. Saya tidak pernah melarang suatu hal yang negatif. Ketika orang mempunyai pola yang negatif dan curiga, seringkali pola negatif dan curiga ini bisa jadi bermanfaat. Misalnya, salah satu contoh, pembantu saya pernah mempunyai pembantu yang sangat curiga. Polanya dia sangat-sangat traumat. Karena dulu pernah rumahnya mengalami pencurian. Setiap malam dia kontrol, dia bangun, dia cek pintunya lagi, dia cek pintunya lagi. Sekali bisa, satu malam bisa sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan dia cek terus. Bagi saya positif, saya biarin saja. Karena jadi lebih aman. Sekali lagi, kalau Anda punya pola negatif, saran saya ditambahin. Misalnya Anda punya takut, bisnis kemudian takut, gimana kok gagal ya. Anda perintah otak Anda untuk fokus, supaya kemungkinan berhasilnya lebih besar, apa yang harus saya siapkan. Nah, pola negatif ini harus kita rubah sendiri dengan pola perintah, dengan pola pertanyaan, juga dengan cara kita memainkan film yang kita bayangkan tadi. Fokus kita tergantung juga. Yang kedua tadi adalah dari pola perintah. Mari kita tes. Semua, mari kita tes. Ikutin. Semua lakukan. Sekarang, lihat di sekeliling Anda. Hafalkan barang-barang di sekitar Anda yang warnanya coklat. Sekali lagi, yang warnanya apa? Sebutkan. Coklat. Yes, sebutkan sekali lagi. Warnanya apa? Coklat. Oke, silakan toleh di kanan dan kiri Anda. Kemudian Anda fokus kepada yang coklat. Kemudian Anda urutkan. Oke, 1 ini, 2 ini, 3 ini coklat. Fokus ke yang coklat. Fokus ke yang coklat. Lihat yang coklat, kanan dan kiri Anda, di keliling Anda, di atas, di kanan, kiri semuanya. Stop, tutup mata. Sekarang tutup mata. Semua tutup mata.
Tutup mata, sungguh-sungguh tutup mata. Tolong sebutkan yang warnanya biru. Tutup mata, woi, tutup mata. Sebutkan yang warnanya biru. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Tetap tutup mata, sebutkan warna biru. Aha. Oke, saya bantu sedikit. Tolong sebutkan yang warnanya merah. Oke, saya sebutkan lagi. Tolong sebutkan yang warnanya hijau. Oke, sebutkan yang warnanya putih. Sebutkan yang warnanya kuning. Oke, sekarang buka mata. Coba dilihat sekeliling Anda. Lihat cari yang warnanya biru. Aha. Anda bisa menemukan warnanya biru. Mungkin bahkan Anda sedang pakai celana biru, atau baju biru, atau aksesoris biru yang tidak Anda sebutkan tadi. Atau mungkin Anda duduk di kursi yang biru, atau sekeliling Anda yang biru. Coba lihat, begitu banyaknya biru. Kalau Anda bilang tidak ada, aha, belakang Anda, lihat belakang Anda. Bisa jadi ada warna biru di sana. Ini yang terjadi. Ketika Anda fokus mencari coklat, percaya atau tidak, ketika Anda diminta untuk menyebutkan coklat, bisa jadi Anda akan sedikit ngotot. Yang warnanya agak kuning, Anda nekat ngomong coklat. Yang agak beige, Anda ngomong nekat coklat. Yang agak kemasan, Anda nekat ngomong itu coklat. Karena Anda fokus nyari coklat. Kalau Anda fokus nyari coklat, sesuai dengan perintah, Anda akan ketemukan banyak yang coklat, atau yang mirip coklat, Anda aku sebagai coklat. Nah, apa yang terjadi ketika Anda fokus coklat? Biru mendadak menjadi berkurang atau bahkan menghilang. Kita tidak tahu ternyata banyak sekali sebetulnya ada warna biru. Demikian juga hijau. Kita mendadak hijaunya berkurang. Merah, kuning, putih atau apapun yang tidak kita fokuskan mendadak tidak ada. Atau minimal berkurang. Dan kalau sekarang ketika saya minta Anda buka mata, suruh cari warna biru atau warna hijau atau warna kuning atau warna apapun dengan buka mata. Dan Anda fokus kepada satu hal, cari warna kuning, mendadak Anda bisa temukan warna kuning yang banyak. Warna biru, satu warna biru, mendadak Anda menemukan warna biru lebih banyak. Kita cenderung mendapatkan apa yang kita fokuskan. Salah satu contoh, ada guru saya, ketika dia mulai kaya, dia memutuskan pergi untuk beli Mercedes-Benz. Ketika dia beli Mercedes-Benz, dia cari yang paling jarang, warnanya yang paling jarang. Kemudian ditunjukin, ini ada Mercy, warnanya emas. Aha, cocok, bayar. Bisa nggak dibawa pulang langsung? Boleh, pakai plat sementara, pakai ini. Oke, silahkan. Kemudian Mercy warna emasnya dia bawa pulang. Ketika sampai di jalan, apa yang terjadi? Dalam perjalanan dari showroom Mercy tadi sampai ke rumahnya, dia menemukan 6 Mercy yang warnanya emas. Kok bisa? Karena otak kita sudah fokus nyari versi warna emas, karena sesuai dengan kepentingan kita, karena kita punya hal yang sama. Persis yang terjadi pada waktu saya pertama kali beli Toyota Previa, yang sangat jarang di Indonesia. Waktu saya bilang, wah Toyota Previa-nya warnanya emas, wah ini sangat jarang ini. Ya sudah, saya beli. Pada waktu saya beli, sebelum saya beli, saya janji, saya jadi, tapi harus dicek terlebih dahulu di bengkel. Pada waktu di bengkel, perjalanan ke bengkel, saya menemukan ada papasan dengan Toyota Previa yang warnanya emas. Kalau bagi Anda yang belum tahu seperti apa Toyota Previa, tanya di showroom Toyota, begitu ya. Kemudian pada waktu saya masuk di bengkel Toyota, pada waktu dicek, apa yang jadi? Ternyata di sebelah mobil saya persis Toyota Previa warnanya emas juga. Tadinya saya tidak pernah melihat di jalanan, mendadak sekarang dalam perjalanan 10 menit ada satu Toyota Previa berwarna emas papasan dengan saya, dan di bengkel sebelah saya persis ada Toyota Previa warnanya emas. Ini fokus kita tergantung dari perintah kita. Perintah kita sesuai dengan kepentingan kita. Kalau kita mau nyari yang negatif, Anda akan dapat yang negatif. Kalau Anda perintahkan nyari yang positif, Anda akan selalu temukan yang positif. Hati-hati terhadap perintah Anda. Kalau Anda bilang kasih pernyataan, pasti orangnya ini negatif, Anda akan temukan yang negatif. Ketika Anda bilang atasan saya ini pelit, nah Anda akan temukan atasan Anda pelit. Dia tidak pelit pun, seolah-olah jadi pelit. Anda tidak temukan pada waktu dia bermurah hati, Anda abaikan. Anggap itu kebetulan aja. Tapi ketika pelit, aha, benar kan? Anda menggarisbawahi, Anda semakin yakin. Sebetulnya kita hanya bisa melihat atau fokus sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan perintah kita, sesuai dengan blueprint yang ada di kita, otak kita. Kita tidak melihat apa adanya, tapi kita hanya melihat sesuai dengan yang kita yakini. Dan apa yang kita yakini tadi, fokus kita mengarah, membuat kita merasa perasaan tertentu. Contoh, misalnya Anda pergi ke tempat pesta, dan Anda lagi bad mood, dan kemudian Anda melihat satu
pasangan suami istri atau orang yang sedang berantem, mereka bermarah-marahan, mereka bentak-bentakan, kemudian Anda pada waktu pulang ditanya, gimana pestanya? Jelek, berantakan, tidak menyenangkan. Tadi semuanya berantem, semuanya. Begitu, Anda menyamakan rata satu, dan kenikmatan yang Anda saksikan ternyata luput dan tidak mau kita lihat, dan kita merasa emosi tertentu. Emosi tergantung dari fokus kita juga. Aha. Tapi misalnya pada waktu di pesta yang sama, Anda melihat dan Anda fokus kepada ada orang yang sedang pacaran. Mereka mojok berdua. Dan kelihatannya begitu indahnya dan romantis. Suasananya begitu mesranya dan kelihatan nikmat sekali. Kedengarannya nikmat dan terasa sangat nikmat. Aha. Kemudian waktu Anda pulang ditanya, gimana pestanya? Wah, pestanya sungguh romantis. Apakah romantis semua? Sebetulnya enggak gitu ya. Tapi Anda fokus Anda menimbulkan film yang Anda putar berulang-ulang. Itulah yang terjadi. Anda jadi semangat atau Anda jadi loyo, positif atau negatif, emosi Anda sampailah ke sana. Selain perintah, fokus kita juga tergantung dari pola pertanyaan kita. Kalau kita selalu bertanya kepada diri kita, kok bisa-bisanya begitu ya? Kalau kita mempermasalahkan masa lalu, dulu kamu kok begini, kenapa kok kamu terlambat? Nah, kita selalu bertanya kepada hal yang di luar kontrol kita, yaitu sesuatu hal yang sudah terjadi, tidak ada obatnya. Kita akan fokus kepada hal-hal yang negatif. Kenapa kok kamu terlambat? Loh, ya sudah terlambat, kenapa? Kita boleh nggak tanya kenapa sesuatu hal yang sudah berlalu? Boleh, tapi maksimum 20%. 80% pertanyaan kita harus mengarah ke solusi. Misalnya orang terlambat. Kenapa kok kamu terlambat? Oh, saya bannya gembos. Kenapa kok nggak telepon? Nah, dia terpaksa harus mempertahankan diri gitu ya. Seringkali orang dipojokkan. Bisa jadi dia nipu tanpa disadarin. Bukan maksudnya dia nipu, tapi karena dia terpojokkan, dia ngomong nyeletuk aja. Apa kata-kata yang dia terlintas untuk melindungi dia. Nah, boleh tanya, kenapa terlambat? Boleh, 1 kali, 2 kali. Setelah itu, tanya, supaya besok bisa on time, apa? Nah, ini pertanyaan yang benar. Jadi pertanyaan yang fokus kepada solusi. Dan kita juga tanya kepada diri sendiri, supaya karyawan saya besok bisa on time, apa yang harus saya lakukan? Sistem apa yang harus saya set? Reward apa yang harus saya set? Punishment apa yang saya set? Karena sekarang saya jadi master dalam kehidupan. Saya tahu bahwa manusia hanya bergerak cari nikmat menghindari sengsara. Nikmatnya apa kalau dia on time? Sengsaranya apa kalau dia terlambat? Nah, kalau kita terus bertanya begini, kita akan fokus kepada solusi, bukan hanya sekedar marah. Anda marah karena Anda fokus kepada suatu hal yang Anda tidak berdaya untuk berubah. Sekali lagi, the past doesn't equal the future. Masa lalu tidak sama dengan masa depan. Kita tanya, kemudian hari supaya bisa jadi lebih baik, apa yang harus saya lakukan? Aha, dengan bimbingan-bimbingan pertanyaan ini, kita akan menjadi lebih semangat. Contohnya, seperti misalnya, ketika Anda punya pola lama, Anda bisnis pernah gagal, atau tidak pernah berani bisnis, mulai aja takut, karena Anda punya pola pertanyaan yang salah. Kok gagal gimana ya? Kalau gagal gimana ya? Berarti kalau gagal bagaimana? Berarti Anda fokus kepada gagal. Pertanyaannya tidak adil. Semua bisnis ya pasti mungkin gagal. Tidak peduli konglomerat yang paling sukses pun, franchise yang sudah terbukti paling besar di dunia pun, misalnya McDonald, juga tetap mungkin buka dan tidak berhasil. Nah, kalau Anda tanya terus, gimana ya kalau gagal? Gimana ya kalau gagal? Daripada Anda tanya seperti ini, Anda tanya pertanyaannya. Supaya berhasil, apa yang harus saya siapkan? Supaya kemungkinan berhasilnya lebih besar, apa yang harus saya lakukan? Supaya kemungkinan berhasil lebih besar, apa yang harus saya pelajarin? Supaya kemungkinannya berhasil lebih besar, saya harus minta bantuan kepada siapa? Supaya kemungkinan berhasil lebih besar, apa yang harus saya cek terlebih dahulu? Aha. Kemudian Anda motivasi.
Kalau saya melakukan tindakan ini, kalau berhasil, nikmatnya seperti apa? Kalau saya tidak melakukan, ruginya seperti apa? Pertanyaannya dibalik, fokus kita balik. Kalau Anda tanya, kalau nanti rugi bagaimana? Nah, sekarang dibalik. Kalau saya mulai, kalau berhasil, nikmatnya seperti apa? Kalau saya tidak mulai sekarang, ruginya apa? Aha, dengan demikian, fokus kita akan berubah, mengarah kepada sesuatu hal yang produktif, mengarah ke goal yang kita inginkan, sehingga kita bisa ambil keputusan untuk mengarah ke arah yang kita inginkan dengan lebih baik. Berikutnya yang keempat, fokus kita timbul dari cara kita memainkan film yang ada di kepala kita. Misalnya begini, kalau kita takut, cenderung kita membayangkan kita terlibat atau full associate, kita terlibat sepenuhnya. Ketika Anda takut sekali, Anda membayangkan dan seolah-olah Anda pemain filmnya. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda membayangkan, misalnya, suatu hal yang menakutkan, biasanya Anda terlibat dengan ketakutan ini. Tapi kalau kita misalnya disassociate, cara memainkan filmnya, kita keluar, seolah-olah kita berada di dalam gedung bioskop. Kita sedang nonton, kita yang main film. Film yang menakutkan tadi, apakah emosinya sama? Perasaannya sama? Tentu tidak. Kita akan merasakan sedikit berkurang tekanannya, karena seolah-olah kita sedang menonton film, bukan mengalami sendiri. Anda juga bisa melakukan satu cara memainkan film ini, yaitu double disassociate. Yaitu Anda berada di ruang pemutar film, seolah-olah Anda sedang melihat Anda yang lagi duduk di gedung bioskop, lagi nonton Anda yang lagi memainkan film yang menakutkan tadi. Otomatis dengan double disassociate ini, perasaan kita emosinya berubah. Film ini juga sama, ketika kita coba tes, mari kita tes, bayangkan. Praktek adalah guru yang paling baik. Anda boleh tutup mata, kecuali Anda yang nyetir, sekali lagi. Nah, Anda boleh tutup mata, coba bayangkan satu kejadian yang menakutkan untuk Anda. Apapun yang menakutkan. Yang Anda takut selama ini, bayangkan. Atau yang Anda trauma selama ini, bayangkan. Lihat. Dengarkan, rasakan. Sekarang tolong bayangan ini di frame, di figura. Dibuat figura, dihentikan bayangannya, dibuat agak mengecil. Agak menjauh, lebih menjauh, lebih kecil. Kemudian warnanya dibuat jadi hitam putih. Kemudian sedikit agak kabur-kabur, agak gelap, agak beruwet-beruwet. Kemudian gambarnya mengecil, sangat menjauh, sangat kecil. Bus, bayangkan dia terbakar di matahari, hilang lemah. Gimana perasaan Anda? Apakah berbeda pada waktu Anda pertama kali membayangkan Anda takut tadi? Ataupun trauma Anda yang menyeramkan tadi, kemudian dibuat di frame, di figura, kemudian dibuat mengecil, dibuat warnanya hitam putih, dia agak kabur, agak jauh, menjauh. Otomatis, dengan menjauh ini, kita merasa jadi lebih berani, menjadi lebih segar, lebih tenang. Semua ahli film, seperti Steven Spielberg, ketika dia membuat Jurassic Park, bagaimana dia menakut-nakutin kita? Caranya bagaimana? Binatang apa yang paling menakutkan di film Jurassic Park? T-Rex. T-Rex yang mendadak keluar, besar sekali di depannya. Wah, ya, kita jadi kaget dan kita deg. Dia memainkan film. Imajinasi kita, suatu hal yang menakutkan dibuat mendekat, membesar. Seketika dengan suara yang mengerikan, kita jadi takut. Persis
Semua orang ternyata adalah pemain film. Kita adalah pemain film, kita semua adalah sutradara dari film-film kita yang mainkan sendiri. Kita putar. Kalau Anda jago memainkan ini, Anda bisa mudah sekali mengatur emosi Anda. Ketika Anda takut, biasanya cenderung filmnya besar, dekat, dan Anda menjadi satu. Kalau filmnya Anda buat jauh, Anda double disassociate. Kemudian dibuat jadi kecil, menjauh, dan warnanya jadi buram. Kecil-kecil di figura, warnanya jadi hitam putih, menjauh. Anda menjadi berani. Ada orang tanya kepada saya, Pak Tung, kalau begitu orang yang hobinya takut, berarti dia hobinya memutar film yang menakutkan di kepalanya. Exactly. Sungguh benar. Dia memutar film yang menakutkan, makanya dia takut sendiri. Kebanyakan hantu. Jadi akhirnya dia takut sendiri. Hantunya di belakang, yuk. Dan semuanya sebetulnya ini ada polanya. Ada pola masing-masing ketika dia memainkan film ini. Nah, cara yang paling mudah untuk merubah fokus, satu, pasti dengan gerak. Yang kedua, dengan merubah perintah. Yang ketiga, dengan merubah pertanyaan. Yang keempat, dengan merubah filmnya. Ketika Anda kepingin semangat, kepingin fokus kepada hal-hal yang Anda inginkan, Anda bisa melakukan, Anda rubah gerak dulu, kemudian perintahkan kepada diri Anda, dan pakai pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan diri Anda, fokus kepada hal-hal yang Anda inginkan. Begitu Anda fokus kepada hal-hal yang inginkan, Anda buat filmnya lebih terang, lebih besar, lebih dekat, kemudian menjadi satu dengan Anda, suaranya juga lebih keras, lebih dekat, lebih keras, dan rasanya Anda tingkatkan ketika Anda jadi percaya diri. Sebagai salah satu contoh, ketika Anda emosi negatif, Anda bisa melakukan sesuatu hal, yaitu dengan merubah gerak. Terlebih dahulu, Anda lonjak-lonjak, go. Dan Anda tarik nafas panjang, yes. Sekali lagi Anda harus tarik nafas panjang-panjang. Kenapa? Karena orang stres cenderung lupa bernapas. Oke, jadi Anda terus tarik nafas panjang-panjang. Dan kemudian Anda kasih perintah. Bayangkan kejadian-kejadian masa lalu yang ketika Anda sangat-sangat percaya diri. Kapanpun. Kalau saya pribadi, seringkali saya bayangkan terlebih dahulu kejadian-kejadian yang pada waktu itu saya percaya diri. Waktu saya juara lomba karya tulis ilmiah, juara cepat-tepat P4, ketika saya dipilih jadi mahasiswa teladan di upacara 17 Agustus, saya bayangkan dengan seluruh panca indera saya. Saya lihat cemara hijau, pagi hari jam 7 pagi ketika upacara. Kemudian rumput hijau, saya hirup udara pagi yang sejuk dan nyaman, bau cemara dan bau rumput. Saya lihat teman-teman saya pakai jaket alma mater biru di keliling saya. Saya buat demikian nyatanya, demikian realnya. Kemudian saya bayangkan rektornya menyampiri saya dan bisa menyebut nama saya. Tung, kamu hebat. Suaranya saya buat lebih besar, lebih dekat, lebih terang, lebih nyata, full warna-warni. Rasanya saya tingkatkan. Baunya, rasa di mulut saya, tangan saya, rasanya. Begitu udara semilir, saya bayangkan seluruh panca indera saya gunakan. Dan saya buat lebih dekat, lebih besar, lebih terang, lebih dekat, lebih besar, lebih terang. Suaranya lebih keras, perasaan saya tingkatkan. Anginnya saya rasakan begitu indahnya. Seketika, dan saya tepuk dada, yes. Saya panggil cantolan saya genggam tangan saya, boom. Seketika saya jadi percaya diri. Sudah pasti, kalau Anda fokus kepada hal yang percaya diri, Anda jadi percaya diri. Ini caranya, untuk memanggil, Anda bisa guncang bumi dulu, rubah geraknya, sehingga Anda masuk ke dalam state power move Anda, gerakan-gerakan yang membuat Anda mempunyai emosi puncak. Istilah baru setelah 7 sini, emosi puncak atau peak state. Anda dalam kondisi emosi puncak ketika Anda gerak-gerak dan kemudian Anda fokus kepada yang Anda inginkan atau fokus kepada masa lalu yang ketika Anda sangat percaya diri, Anda seketika menjadi percaya diri. Nah, sekarang kita sudah belajar. Ketika banyak orang ngomong, kamu harus fokus, harus fokus. Kemudian kita baru aja ditolak 15 kali, kita ngomong, ditolak 15 kali, gimana bisa fokus gitu ya? Fokus kemana? Ke goal kita. Caranya? Kita tidak pernah diajarin caranya. Hari ini, kita sudah belajar caranya, merubah fokus kita. Yaitu dengan merubah gerak, merubah perintah, merubah pertanyaan, dan merubah cara kita memainkan filmnya.
Untuk supaya lebih komplit, memainkan film, ini kita bisa rubah warnanya. Kalau Anda suka, tolong dibuat warna-warni. Kalau Anda lagi emosi negatif, tolong warnanya dibuat kabur, dibuat hitam putih, dibuat jadi abu-abu semua. Kemudian, kita bisa mainkan filmnya, kejelasannya sangat jelas atau agak kabur-kabur. Jadi fokusnya agak kabur-kabur. Kalau kita tidak suka, kita buat kabur-kabur aja, menjauh. Dan kemudian kita juga sudut pandangnya, menjauh atau mendekat, di sebelah depan atau sebelah belakang, mengecil, di bawah atau di atas, kita bisa rubah. Hasilnya akan berubah. Kemudian suaranya juga, suara filmnya tadi. Kemudian filmnya, maju dan mundurnya. Ini kita bisa putar. Kalau kita takut, kita buat mundur, kita buat maju, dibuat suaranya dikasih Mickey Mouse. Mendadak kita menjadi feel fun gitu ya dengan kejadian tersebut. Terus kemudian juga bisa besar dan kecilnya, kemudian terang dan gelapnya. Cara memainkan film ini sangat-sangat efektif untuk mempermainkan fokus kita. Sedemikian sehingga kita bisa mengalihkan fokus kepada hal yang kita inginkan. Ketika kita mau membantu orang, merubah fokus seseorang dan merubah emosi, Anda bantu dia dengan merubah geraknya dia, merubah perintah, dan merubah pertanyaan. Kalau kita tanya, kejadian apa yang paling kamu merasa nyaman? Contoh, ketika saya melakukan terapi, ketika satu orang menderita depresi dan dia takut apapun. Seringkali saya rubah geraknya terlebih dahulu, saya ajak lonjak-lonjak, saya duduk, kemudian saya suruh tarik nafas panjang, saya suruhkan hembus, suruh hembuskan keras, suruh lebih keras lagi, kemudian saya bimbing pakai pertanyaan dan perintah. Coba tolong bayangkan, bisa jadi perintah, bisa jadi pertanyaan. Pernah nggak ngalami satu kejadian yang ketika kamu membuat merasa kamu sangat rileks, sangat tenang, kemudian sangat lucu, atau seringkali bahkan saya bertanya yang kadang tidak ada hubungannya untuk merusak polanya dia. Tadi pagi makan apa? Loh, apa hubungannya gitu ya. Tapi ketika dia fokus kepada lagi depresi, lagi sedih, lagi apa, ditanya makan apa. Tadi pagi makan apa? Serius, saya mau tanya dulu. Tadi pagi kamu makan apa? Dia, tadi pagi aku makan soto ayam. Dia bingung, apa hubungannya dengan ini? Ya memang tidak ada hubungannya. Itu hanya sekedar mengalihkan fokus. Ketika mengalihkan fokus, perasaannya akan berubah. Dan ketika kita rusak polanya terus dengan merubah pola, ini tadi mendadak dia bisa mempunyai satu emosi yang berbeda. Dari keempat hal pola fokus kita, yaitu pola lama kita, kemudian pola perintah kita, pola pertanyaan kita, cara kita memainkan film. 3 yang di bawah sangat mudah untuk dilakukan, yaitu merubah perintah. Fokus ke sini, saya mau cari yang baik. Kemudian, apa yang baik dari orang ini? Apa yang bisa saya syukurin? Apa yang bisa saya manfaatkan dari orang ini? Pasti ada yang baik. Apa yang baik dari kejadian ini? Anda bisa pakai pola pertanyaan gitu. Kemudian Anda memainkan filmnya, dirusak filmnya yang jelek jadi film kartun misalnya begitu. Kemudian pertanyaan yang paling ujung, gimana merubah pola lama berpikir kita atau blueprint kita atau belief system kita yang pola lama itu tadi yang ternyata tidak menguntungkan kita. Kalau kita sudah tahu tidak menguntungkan kita, cara berpikir kita atau pola fokus kita yang selalu mencari something yang negatif, Anda bisa mencari alasan, Anda bisa mencari seperti yang di CD di awal, blame, excuse and justify, membenarkan orang lain lebih hebat tanpa Anda mau belajar, cari alasan, fokusnya nyari alasan terus. Inilah bedanya pemenang, harus kita yakini terlebih dahulu. Pemenang, dia menemukan jawaban di setiap masalah. Sedangkan loser, orang yang kalah, pecundang, orang yang tidak sukses, orang yang gagal, dia selalu menemukan masalah di setiap jawaban. Dia ahli. Boleh nggak dia menemukan masalah di setiap jawaban? Boleh, asal fokusnya. Kemudian, supaya lebih baik, Anda arahkan dengan pertanyaan lagi. Supaya terjawab, supaya lebih aman, supaya lebih begini, apa yang harus kita siapkan? Jadi kita bimbing dengan pakai pertanyaan. Kemudian, untuk merusak pola lama kita yang kita anggap tidak bermanfaat, cara fokus kita, Anda tanya dengan pertanyaan yang ajaib ini. Apa ruginya kalau saya selalu terus berpola seperti ini? Pola fokus saya. Ruginya apa? Nikmatnya apa kalau saya berubah kepada pola yang lebih positif, yang lebih mengarah ke hal-hal yang saya inginkan?
Pola yang membuat saya berdaya, bukan pola yang menghentikan saya. Sekarang, sampailah kita ke tugas di CD ke-7 ini. Ambil buku sukses Anda di hari ke-7. Luar biasa, sudah 7 hari. Besok hari ke-8. Masih ada hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, dan seterusnya. Ambil buku sukses Anda, tulis di sana 2 peristiwa yang menjengkelkan Anda, sangat-sangat menjengkelkan. Bayangkan kejadiannya apa? Di mana Anda saat itu? Anda tulis ya, kejadiannya begini. Kemudian setelah Anda tulis di buku sukses, kemudian Anda bayangkan, Anda praktek, Anda bayangkan, oh kejadiannya seperti ini, saya di sini, saya mungkin terlibat. Anda melakukan jurus memutar film yang berbeda, Anda disassociate, Anda keluar dari diri Anda sendiri yang sedang mengalami kejadian yang menjengkelkan, yang sampai hari ini masih Anda menjengkelkan Anda, atau kejadian apapun yang membuat Anda trauma, sedih, atau mengecewakan yang masih mengganggu Anda, menakutkan, tercekam, apapun. Anda keluar dari diri Anda, disassociate seolah-olah Anda menonton filmnya, atau Anda double disassociate, itu lebih baik lagi. Anda keluar seolah-olah berada di ruang pemutar film, Anda melihat diri Anda sedang duduk di sana dan Anda sedang menyaksikan film ketika Anda sedang jengkel ataupun trauma tadi, atau sedang sedih. Kemudian, Anda bayangkan semuanya di frame, di figura, dibuat jadi hitam putih, mengecil, menjauh, lebih buram, lebih gelap, menjauh, sangat kecil, bus, pergi ke matahari dan terbakar di mana? Bus. Gimana perasaan Anda? Catat perubahan perasaan Anda di dalam buku sukses Anda. Pasti bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.